Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam astral, salam mistis. Alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di lokasi ini. Sangat luar biasa indah. Dan juga telah hadir bersama dengan saya di Trisik Mistis atau Uco. Oke. Gimana kabarnya tuh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Langsung saja tuh kalau boleh Arman tanya sama Atuk. Apa yang Ini kita telah berada di mana nih? Ini kita berada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Desanya tuh? Desanya Desa Gergas. Desa Gergas ya. Nah, Terus kalau boleh Atuk cerita nih, bilang kita nih air jatuh apa namanya itu? ini namanya dari dulu memang belum berubah, tetap air jatuh bukan air terjun. Sekarang ini bilang orang air terjun karena kemajuan zaman nih berubah namanya air jatuh, air terjun. Air terjun ya. Kalau aslinya dulu air jatuh berarti. Air ya? jatuh, memang dia dari atas jatuh ke bawah. Air jatuh apa namanya itu? Air jatuh Ya, Tanjung Putri. air jatuh sebetulnya kalau umumnya disebut orang Tanjung Putri, tapi aslinya Putri Tanjung. Putri Tanjung. Oh iya. Berarti itu nama apa tuh ya? Nama seseorang lah berarti. Nama seseorang yang tinggal di sini, konon kisahnya itu Putri Tanjung, tapi karena kemajuan zaman ini berubah, dibilang orang Tanjung Putri. Tanjung Putri ya. Tapi yang kita datangin ini tempat main-mainnya keluarga dari Sultan Jabar. Sultan Jabar. Penghuni di sini yang udah Atuk teliti, Karno Jengger. Nama penghuni air terjun ini. Dia berbentuk ular kepala manusia, tapi ada jenggernya. Dan kalau siapapun yang kepingin tahu bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa dijumpakan sama Karno Jengger tadi. Sama tuh ya. Nah, Jadi kalau menelisik sejarahnya ini berarti air jatuh atau air terjun ini udah berapa lama? wah udah lama. Kalau Atuk rasa ya udah ratusan tahun. Ratusan tahun tuh ya. Ratusan tahun. Karena sebelum Belanda kemari air terjun ini udah ada. Nah, jadi Atuk dia nggak tahu berapa tahun. Ya tengoklah dari Dagal, dari tempat kita ini kan udah berapa puluh tahun lah, ratusan tahun lah. Iya. Mungkin Atuk belum lahir, cuman Atuk pernah meneliti bahwasanya penghuni yang di sini itu namanya Karno Jengger. Nah, itu yang Atuk teliti. Ya. Tapi banyak lagi yang lain seperti misal katanya Putri Tanjung, Siti Jubaidah, Karno Jengger, Pak Majid, banyak yang lain-lainnya. Banyak lain itu ya. Berarti yang Atuk sebutkan tadi itu nama-nama saudara halus kita yang berada di sini Atuk ya. Kalau nama-nama saudara halus tadi memang banyak, tapi yang jelas penghuni air terjun ini Karno Jengger. Karno Jengger. Tapi termasuklah Putri Tanjung, Siti Jubaidah, Sultan Jabar, Maulana Malik Ibrahim, banyak yang lain-lainnya. Tapi yang jelas, kalau tanya sama Atuk, siapa penghuninya sini sekarang tuh? Karno Jengger. Berarti Arman tidak perlu tanya lagi ya sahabat Telisik Mistis tentang masalah supranatural dan mistis ini. Tadi atau kita telah menjabarkan kepada kita semua seberapa supranatural dan seberapa mistisnya daerah ini. Iya, memang cukup tinggi kalau dikaji dari zaman yang nggak keterima akal, memang udah ada kian. Atuk nih pun cuman meneliti. Tapi kalau ada yang berminat, bisa kita teliti nanti sampai ke dasar. Insya Allah. Insya Allah. Jadi kalau ditelisik secara sejarahnya, apa hubungan antara air terjun Tanjung Putri ini, Putri Jubaidah sama Putri Mawarimba tadi itu? Maksudnya kalau kisah Putri Mawarimba itu yang disusun oleh ada dulu sini pengarang buku yang namanya El Penayungan itu. Nah, dia ngambil kisah dari sini. Konon kisah itu Putri Tanjung itu sinilah mandinya. Alhamdulillah. Tapi inilah barang bukti yang kita tengok. Tapi nanti kita akan selusuri lah bagaimana ya. Berarti sesuai dengan buku yang telah disusun oleh Bapak El Penayungan tentang sejarah kisah Putri Mawarimba. Kisah Putri Mawarimba. Jadi air terjun tempat mandinya jatuh atau air terjun Tanjung Putri inilah dia memiliki korelasi yang sangat erat karena beliau Bapak El Penayungan itu mengangkat sejarah atau situs-situs di Kabupaten Langkat. Di Kabupaten Langkat ini tuh ya. Iya. Tapi kalau untuk Kabupaten Langkat situsnya ini pun cuma tinggi, cuma nggak pernah naik. Ini mungkin ada rezeki kita naikkan lah nanti. Insya Allah. Nah, insya Allah kita naikkan. Jadi
Kira-kira selain apa? Ada bisa atau jelaskan lagi selain Ya kalau masalah mau dijelaskan lain nanti kita datangi gua masjid sama desa yang disebut desa air terjun. air terjun ya? Atau kalau sekarang air terjun, kalau dulu air jatuh. Nanti kita ke desa air jatuh. Setelah dari sini kita lihat desa itu, desa air jatuh dan sama pintu gua masjid nanti. Oke. Nah, oke. Jadi sahabat telisik mistis, Nah, setelah kita telisik sejarah dan juga supranatural di air terjun Tanjung Putri ini, kita nanti akan langsung menuju ke desa air jatuh tadi, air ke terjun desa tadi. air jatuh Dan juga gua masjid. Gua masjid tadi. Iya. Oke, sahabat telisik mistis, sesuai dengan janji kita tadi, setelah dari air terjun Tanjung Putri, kita langsung menuju ke apa tadi tuh? Arah gua masjid. Arah gua masjid ya. Cuman kita ada ketemu kendala di sini. Sebenarnya kan tadi kan kita udah hulu dan hilir telah kita ekspedisi, kita explore lagi ya. Cuman karena ini gua tadi tuh udah ketutupan sama pohon-pohon, jadi kita tidak bisa explore lebih lanjut lebih ke dalam lagi. Ya, jadi nggak kita ada cuman aksesnya. ya, jadi kita cuman ini berada di bantaran arah gua Masjid. masjid tersebut. Jadi kira-kira atau apa yang Atu bisa jabarkan kenapa gua tersebut dinamakan gua masjid? Oh, itu gini, konon cerita kisah gaib. Para gaib-gaib ini yang beragama Islam itu dia sholatnya ke gua masjid. Tapi entah macam mana hari ini karena semaknya daerah ini gua masjid tadi nggak kita temukan. Cuman ini sudah di daerah areal gua masjid. Kalau Cuman- lokasinya tuh Kalau lokasinya itu sebetulnya di daerah inilah dia, cuman kan nggak kita temukan karena dia semak. iya. Menurut sejarah itu yang seperti Atuk ceritakan tadi, kayak Siti Jubaidah, Putri Tanjung, nah, semuanya itu bermukim di gua masjid ini. Tapi ini hari mungkin Allah belum meridai nampak karena tertutup oleh hutan yang ada di sini. Tapi ini udah termasuk areal gua masjid. Nah itu aja lah. Kalau untuk alirannya ini berarti kita alirannya dari Air air terjun. terjun tadi air jatuh. Ah, Ini hilirnya ini. Ini daerah yang kita dudukin ini ilir daripada air terjun yang kita cerita di sana tadi. Ini di ilirnya lah. Karena di ilir dari air terjun ini ada tebing yang disebut dengan gua masjid. Gua masjid tadi kita cari karena semak, kita nggak menemukan. Nah itu aja. Tapi Kita udah pas di ini udah ini udah arealnya lah. Di halamannya lah ini Di ya. halaman gua masjid, tapi karena nggak kita jumpai karena semak kali. Ini kita udah di areal gua masjid. Oke. Sebelumnya juga saya ingin beritahu kepada sahabat telisik mistis bahwasannya tadi saya tidak sempat jelaskan di daerah air terjun air jatuh atau air terjun Tanjung Putri tadi itu vibrasinya sangat luar biasa. Jadi Nanti kita ceritain barengan aja, Bang. oh barengan aja Ini berarti ya ya. kan, kan Iya, iya. ada Terlalu ini sambungannya dia. terlalu semangat. Iya. Gimana? Nah ini kan tuh karena kita nggak bisa ngelihat langsung, karena tuh yang pernah kesini dan pernah melihat langsung itu bentuk guanya apa memang seperti kubah masjid kah atau? Iya, bentuk gua itu memang seperti lubang biasa, tapi apabila kita masuk ke dalam itu seperti kubah masjid. Jadi menurut kegaiban itu memang dilihat di dalam memang pas macam kubah masjid. Jadi kekuatan daripada kubah masjid itu seluruh ya seperti Siti Jubaidah, Putri Tanjung yang menganut agama Islam itu sholatnya ke gua masjid ini. Makanya Atuk bawa kalian kemari tapi belum dapat bertemu karena semaknya ini ini sebetulnya sudah di arealnya. Iya. Nah tadi air terjun yang di atas sana, ini dia di bawahnya. Nah tempat Atuk duduk nih, kita ini di hilirnya lah, mengarah ke gua masjid. Cuman gua masjidnya nggak kita jumpakan, tapi Atuk anggap aja lah udah di daerahnya. Tapi Iya. satu masa nanti mudah-mudahan kita akan selusuri lagi. Amin. Karena sesuai dengan cerita Atuk tadi, sahabat telisik mistis, dari bantaran pinggir sungai kecil ini tadi saya pribadi sudah merasakan vibrasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau secara telisik
astral dan juga supranatural mistisnya. Tadi saya pribadi merasakan itu memang seperti pintu masuk, dan seperti itu memang dipergunakan oleh saudara-saudara kita dari orang-orang halus ini atau saudara-saudara kita dari orang Bunian di sini. Itulah tempat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat, tempat sholat itu ya. Iya. Itu Jadi kalau bisa dibilang daerah sini itu mayoritasnya jin muslim berarti ya Bang ya. insya Allah. Makhluk-makhluk astralnya muslim lah ya. Iya, karena makanya dia makhluknya itu disebut makhluk muslim. Ada guanya itu yang berbentuk kubah, tapi nyari nggak kita jumpakan. Cuma kita udah di arealnya, makanya itu bisa dibilangkan gua ini disebut orang mana gua masjid. Karena mereka beribadahnya di sana, gitu aja. Jadi mungkin Atu bisa jelaskan sama sahabat Telisik Mistis. Tadi dari bibir pinggiran sungai ini tadi kan saya pribadi udah saya lihat tadi, alhamdulillah atas izin Allah, berbentuk itulah pintu bangunan masjid tadi itu kan. Terus tapi saya lihat ada sosok laki-laki tua ada pakai baju putih, terus ada sorbannya, jenggotnya. Oh, itu mungkin kalau Siapa dari tuh? ceritamu itu mungkin itu Sultan Jabar. Itu kepala suku yang ada di sini, namanya Sultan Jabar. Udah tua ya tuh? Udah tua. Berjenggot putih. Berjenggot putih, pakai jubah putih dia Jubah kan. putih, sorban putih. Iya, itu namanya Sultan Jabar yang kita ceritakan tadi, istilahnya kepala sukunya di sini. Atu sebutkan saya merinding ini nama beliau. Iya. Alhamdulillah. Nah itu kan secara apa namanya metafisikanya Abang melihat ada sosok ini tadi kan. Selain itu kira-kira ada apa lagi yang Abang lihat? Tadi pas lagi jalan kemari saya melihat juga tadi ada sosok kuda putih. Mungkin ya tunggangan para beliau-beliau inilah. Itu kalau kuda putih itu menurut pandangan Atu itu tunggangan Sultan Jabar tadi. Ya betul. Setiap dia berkunjung dia memang naik kuda. Betul, kalau kudanya itu putih nggak ada salah. Tapi ya semua itu kita pulangkan kepada yang kuasa. Tapi memang secara kegaibannya memang di sini cukup banyak. Yang Atu kenal aja lebih kurang 43. Iya. Salah satunya penghuni, istilahnya kalau cara kita itu najir masjid, itu namanya pun Pak Majid. Dia ada najir masjidnya, namanya Pak Majid. Itu yang dijumpain tadi yang pakai jubah berjenggot tadi, itu menurut mistis itu Sultan Jabar. Itu kalau dibilangkan tempat kita kira-kira camatnya begitulah. Tapi kita pun masuk kemari udah atas izin dia. Habis itu oleh itu ya. Iya. Beliau Sultan Jabar ada pegang tongkat ya tuh? Ada. Karena Arman lihat di depan pintu masjid tadi beliau ada pegang tasbih dan juga ada pegang tongkat di sebelah ininya. Nah itu tuh kan gua itu kan istilahnya kalau kita tahu gua itu dalam, kira-kira masuk ke dalam itu sampai ujungnya ataupun ininya tuh tahu? Enggak begitu lebar memang guanya. Cuman kalau begitu nanti kita jumpain, tapi buktinya kita belum jumpa. Kalau jumpa langsung kita bilang, oh ya pantas lah kalau dibilangkan itu gua masjid, karena di dalam itu berbentuk kubah. Jadi kalau kita masuk masjid kita lihat ada bentukan kubah itu ada memang tempat seperti kubahnya. itu gitu ya. Karena gini, dulu pernah Atu disuruh ajan di situ. Makanya Atu lah orang yang pertama ajan di situ. Atu pernah tinggal di situ satu malam, ajan Isya, ajan subuh Atu di situ. Tapi hari ini nggak kita temukan. Makanya sebetulnya bukan salah Atu pun dulu udah lama nggak kemari. Ini karena semak nggak jumpa. Atu lillahi ta'ala udah pernah ajan di situ. Ajan subuh sudah pernah, ajan Isya sudah pernah. Yang memerintahkan itu yang berjumpa sama kau yang megang tasbih bawa jenggot tadi. Itu Atu diundang kah atau? Oh, memang Atu yang diundang, suruh bawa waktu itu kira-kira berkisar 23 tahun yang lalu. Atu itu datang kemari disuruh bawa, syaratnya itu pulut kuning sama intinya. Untuk kayak orang macam kataman Quran dia. Iya, kayak orang kajian Quran itu makanannya pulut kuning sama intinya. Lantas Atu tinggal di dalam gua itu. Jadi pernah sholat Isya Atu disuruhnya ajan, sholat subuh maka ajan Atu di situ. Nah itu kan Atu istilahnya udah pernah tinggal di situ satu malam. Itu keadaannya kayak mana tuh? Kalau keadaan di situ yang Atu kenal itu ada 43. Dari situlah Atu mengetahui bahwasanya mereka itu sholatnya nggak baca Fatihah. Sholatnya itu hu Allah. Memang Atu disuruhnya ajan. Ajan lah tuh ya, bagaimana Atu menurut ajaran Rasulullah. Mereka cuma sholatnya hu Allah. Dari sanalah Atu kenal yang namanya Pak Majid tadi, najir masjidnya. Makanya Atu bawa kemari. Tapi karena udah lama Atu juga gak kemari, gak ketemu. Tapi ini udah di arealnya.
atau yakin mereka juga mendengar kita cerita ini. Insya Allah, Iya. insya Allah. Karena beliau pun itu sudah aja. hadir, saya rasa. Iya memang. Sudah hadir beliau. Atuk pun ngerasakan udah ada. Dan Atuk kemari pun nggak asal mau kita kemari aja. Iya. Sebelum kemari pun Atuk udah permisi bahwasanya boleh diambil. Iya, insya Allah. Jadi itu aja lah. Tapi kalau katanya itu bilangnya bukan gua masjid, karena Atuk udah disuruh hajan, pernah hajan dulu di Iya. situ. Gitu. Ini pun alhamdulillah. Kenapa bang kira-kira tuh? Putri Jubaidah udah hadir. Ya kalau memang Atuk rasa kita ini datang kemari pun Atuk pun dia nggak sembarangan juga datang, buka salam apa semua. Cuman kalau untuk cerita selanjutnya kan kita kelasnya kan berbeda-beda, ya mudah-mudahan aja mereka itu mendengar apa yang kita mau, kita pun bukan mau bikin jelek. Nah, Ya, itu insya aja ya kan. Yang kutangkap gini bang, gitu abang menyebutkan nama siapa tadi? Putri. Siapa Siti namanya? Jubaidah. Putri Jubaidah. Kok tiba-tiba kok anginnya langsung lewat gitu kan? Berarti kan kayak ada suatu tanda gitu. Tapi kalau menurut pandangan Atuk, ada salah satu di antara rekaman ini, mudah-mudahan ada kena ini dia. Amin. Entah yang di sana, entah nanti kita buka lah. Iya. Insya Allah. Tapi begitu pun nanti malam kalau ada langkah ya Atuk pun mau bilang nanti satu masa lagi kita akan selusuri, kita hadirkan dia. Iya. Nah, kalau nggak pun nanti malam, entah besok malam atau malam kapan, Atuk undang aja orang itu ke rumah, kita rekam supaya bisa masuk. Amin. Ini barang buktinya gitu lah. Iya, oke. Jadi, Tunggu dulu bang. Ini kan mau apa nih? Tadi abang udah mulai sepik-sepik ataupun ngomong-ngomong sedikit Iya. tentang yang di sana tadi. Karena kan kita ke sana tadi belum sempat membahas yang di air terjun tadi. secara supranaturalnya. Kira-kira kalau abang abang lihat secara metafisik itu apa yang tertangkap dari itu? Jadi luar biasa. Jadi kalau yang saya rasakan, sewaktu kita sampai ada orang bersalam sama saya dan saya menjawab salam tersebut. Setelah itu pas di itu kan air terjun tadi itu kan pembentuk kayak macam ada danau kecil lah, kok bisa dibilang gitu ya, Iya, kayak macam iya, itu ada kumpulan air itu. cekungannya. Dan itu sangat dalam. Dan saya lihat alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Innallaha kulli syai'in qadir. Itu tepat di dekat Terjunnya itu. air terjun, bukan itu juga di Senternya, di tengahnya. center tengah-tengah itu saya lihat itu pintu masuk, itu sebuah kerajaan. Itu Saya masuk lihat ke dalam. ke dalam, jadi setelah ada kerajaan di situ. Alhamdulillah. Itu Dan kalau saya bisa lihat dibilang kerajaannya kerajaan seperti apa itu bang? Karena kan di situ kita tahu ada sosok Putri Tanjung tadi kan. Apakah itu kerajaannya kah atau ada kerajaan lain yang ada di situ gitu? kebetulan alhamdulillah tadi sewaktu kita telisik mistis ke daerah air terjun tadi, kehadiran beliau Putri Tanjung tidak saya rasakan, cuman saya lihat tadi seperti yang Atuk sampaikan tadi, Datuk Karno Jengger tadi, itu saya lihat tadi sosok beliau. Karena kan memang beliau lah yang dikasih izin oleh Allah untuk sebagai khalifah goib yang ada di situ ya. Dia pemimpinnya lah di situ. Iya, jadi cuman yang dikasih izin tadi, cuman itulah saya pribadi ada pintu masuk ke dalam itu. Jadi itu sebetulnya tuh udah pintu masuk menuju suatu kerajaan. Cuman sebatas itulah saya dikasih izin. Untuk lebih lanjutnya, karena kan tidak kita telisik secara untuk waktu yang lama juga tadi di situ, cuma sebentar aja.